Tumpas habis sel teroris, kita masih di Dialog Jurnal Pagi. Saya ke Pak Irfan dulu. Pak Irfan, kalau kita lihat selama ini sebenarnya yang dihadapi oleh BNPT dan penegak hukum lainnya yang terkait, apa saja sebenarnya Pak Idris kelemahan-kelemahan dalam pemberantasan jaringan terorisme selama ini, dan langkah konkret sebenarnya membasmi sel-sel ini yang semakin berbaju baru begitu dari hari ke hari seperti apa sesungguhnya? Halo, Pak Idris. Ya, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Irfan Idris. Pertanyaan yang sama juga mungkin bisa dijawab oleh Mas Ali. Mas Ali, kalau dilihat ini apa sebenarnya dengan baju-baju baru tadi yang dikenakan oleh gerakan terorisme sekarang ini, sebenarnya kelemahan yang paling Anda lihat ini untuk melumpuhkan mereka apa? Iya, jadi memang sulit ya untuk menumpas habis ya sel-selnya itu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan tindakan-tindakan yang preemptif. Salah satunya tadi ya, kalau viral harus kontra viral. Kontra viral juga. Kemudian akarnya adalah gerakan-gerakan yang tidak kekerasan, tetapi sudah mengelola ideologi-ideologi yang ekstremis gitu. Oke. Kemudian di atas itu ada gerakan-gerakan yang ekstremis, kekerasan, tapi modelnya sweeping segala macam. Nah, dan di atas itu kira-kira barulah teroris gitu ya. Nah, kita harus punya pilihan. Kita mau mengintrusi sampai sedalam apa? Gitu. Apa? Dan itu tugas dari BNPT. Mungkin kita tanya, sudah tersambung dengan Pak Irfan Idris. Pak Irfan, pertanyaan tadi saya bahwa selama ini kalau kita lihat baju-baju baru yang digunakan oleh gerakan terorisme ini sendiri, sebenarnya inti dari kelemahan kita menumpas mereka dalam sel-sel baru mereka apa yang dihadapi oleh pemerintah dan BNPT? Jadi begini, BNPT memiliki tugas dalam hal menyiapkan strategi, kebijakan, dan program serta membentuk satgas. Nah, strategi ini yang perlu kita kedepankan dan yang melibatkan seluruh masyarakat. Kita memiliki dua strategi, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Deradikalisasi itu bagi yang sudah terpapar dalam dan luar lapas. Dan kontraradikalisasi ini bagaimana kita perkuat di masyarakat. Ada tiga hal dalam kontraradikalisasi. Yang pertama, kontra ideologi. Kita harus menguatkan ideologi kita bernegara. Kemudian kontra narasi dan kontra propaganda. Kontra narasi ini diperkuat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, civil society, akademisi, para pakar untuk memperbanyak narasi-narasi. Strateginya bisa viral, bisa offline, bisa koran, media, buku, dan di sekolah-sekolah, di kurikulum-kurikulum itu diperbanyak. Semua pakar menulis dari berbagai macam keahliannya untuk memperkuat narasi ini atau kontra narasi, atau kalau tidak menggunakan kontra narasi kita istilahkan narasi alternatif. Kalau kontra propaganda sendiri apa yang biasanya dilakukan? Ya, propaganda negatif yang gambar-gambar, yang mengangkat simbol-simbol agama. Kita harus perkuat bahwasanya itu tidak benar ya, menggunakan propaganda yang negatif yang mudah dikonsumsi anak-anak kita lewat media ya. Itu yang propaganda yang kita harus lawan dengan kontra propaganda. Kemudian kontra narasi alternatif itu adalah bagaimana memperkuat imunitas generasi kita. Kita harus potong ini, kemudian tidak ada istilah anak teroris, tidak ada itu. Ya, kita harus mencerahkan bagaimana membina, bagaimana melibatkan seluruh komponen bangsa, pendidikan. Bapak Kepala BNPT memiliki strategi menggandeng 32 kementerian dan lembaga dalam ikut melakukan penguatan kontra narasi di berbagai media, di berbagai aspek kehidupan di dalam membatasi dan tidak mungkin kita hilangkan. Tugas kita mengurangi, saya kira, karena ini sejak manusia ada. Karena ini situasi global juga ya. Iya, pasti mereka mengikuti perkembangan. Ya, Mas Ali, mungkin ada pertanyaan, mungkin kita bisa berdiskusi dengan juga Pak Irfan melalui sambungan telepon. Silakan. Iya Pak, barangkali tadi Bapak sudah mengemukakan strategi-strategi untuk kontra narasi. Kira-kira untuk kedepannya
apa capaian yang bisa kita ukur Pak dari kebijakan respon negara ini terhadap terorisme? Apa yang bisa kita ukur sebagai itu adalah keberhasilan? Gitu. Oke. Ya. Ya, ukurannya itu ya paling tidak bisa mengurangi aksi-aksi anarkisme dan masyarakat terutama generasi muda di kampus, di sekolah, tidak ada yang bersimpati karena ada 4 level dalam melihat dan mengukur mereka. Yang pertama itu kelompok inti, yang kedua militan, yang ketiga pendukung dan simpatisan. Nah, jangan banyak yang bersimpati, masyarakat harus dicerahkan untuk mengukur itu bagaimana agar jangan masyarakat mudah bersimpati terhadap aksi kejahatan yang menggunakan cover-cover bahasa suci. Tapi Pak Irfan, untuk sekarang ini regulasi yang kita punya, misalnya undang-undang anti terorisme ini cukupkah membantu ketika dikatakan persoalan yang 3 tadi, melakukan kontra ideologi, kemudian kontra narasi dan kontra propaganda. Ini apa kemudian berefek baik untuk kemudian usaha-usaha pemberantasan terorisme ini? Inilah yang kemudian sementara disempurnakan, mudah-mudahan akhir tahun hasil amandemen Undang-Undang 15 2003 semakin sempurna karena itu sudah semakin kuat dan sempurna untuk sementara karya manusia karena tidak ada manusia karya sempurna manusia, tapi paling tidak jauh lebih bagus dari apa yang pernah dimiliki Undang-Undang 15 2003, paling tidak penanaman kebencian, penyebaran permusuhan, perhatian para militer, kemudian perlindungan para korban dan deradikalisasi itu semakin menguatkan dan kita memiliki masyarakat sipil tidak cenderung silent majority. Sementara teroris itu kan kelompok kecil berapa persen sih, tetapi dia adalah menggunakan segala macam cara. Olehnya itu saya kira prevention ke depan kita harus lebih menguatkan melalui media-media pendidikan. Harus kita lebih kedepankan soft approach ketimbang hard approach. Hard approach saya kira sudah sangat berhasil dengan berbagai macam kekurangan tentunya karena dunia mengakui. Pagi ini kita menerima tamu Austria untuk mereka melakukan sharing, kemudian pimpinan BNPT banyak melakukan MOU dengan banyak negara karena teroris itu borderless, tidak mengenal batas dan dia adalah extraordinary crime dan against humanity. Saya kira musuh kemanusiaan dan extraordinary crime artinya kita butuh segalanya jadi ekstra strategi, ekstra program, ekstra pelibatan seluruh komponen bangsa dan tidak memiliki mindset bahwasanya yang punya tugas itu hanya adalah aparat saja. Ini musuh bersama, terbukti kita tidak bisa lagi berbicara tentang teori meskipun dikatakan tidak pernah final itu definisi teroris, tetapi bukti di negara kita sudah diobok-obok seperti ini. Saya kira demikian. Baik, Pak Irfan Idris, juru bicara BNPT, terima kasih sudah hadir, maksud kami bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Selamat bertugas kembali dan Mas Ali, kita akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan tadi. Usai jeda, pemirsa tetap bersama kami.